Assalamualaikum teman-teman mahasiswa. Di video ini kita akan belajar menggunakan query select untuk menampilkan beberapa kolom di script DML ya. Di sini select yang digunakan akan diikuti dengan prefix dan juga beberapa operator secara bersamaan. Operator yang akan digunakan yaitu operator OR, AND, IN, dan not IN. Untuk operator yang OR dan AND pada video yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan ya. Untuk yang OR itu apabila salah satu kondisinya terpenuhi maka datanya akan ditampilkan, sedangkan yang AND ini kebalikannya. Apabila kedua kondisinya terpenuhi baru datanya akan ditampilkan, atau jika salah satu kondisinya tidak terpenuhi maka tidak akan ditampilkan. Nah, sedangkan untuk yang operator in dan not in ini, kalau yang in digunakan untuk menampilkan data yang ada sesuai dengan kondisinya. Lalu yang not in ini adalah kebalikannya ya, menampilkan data yang tidak ada. Nanti kita akan belajar menggunakan contoh query yang ada di sini. Select untuk perintah menampilkannya, lalu table di sini adalah prefix ya. Prefix itu artinya kita mencantumkan nama tabelnya sebelum menuliskan nama kolom atau field yang ingin ditampilkan. Ini tabel, nah dihubungkan dengan tanda titik, lalu kolom yang pertama, lalu kolom yang kedua, dan kolom yang lain. Karena kita ingin menampilkan beberapa kolom. Lalu diikuti dengan perintah from, nama tabel yang ingin ditampilkan atau tabel asal dari kolom yang ingin kita tampilkan. Lalu diikuti dengan where atau kondisi where ya, dimana field atau kolom yang ada, lalu dalam kurung nilai yang pertama, kedua, dan seterusnya. Ini pertama kita akan mencoba untuk menggunakan fungsi select dengan operator yang in. Nah, lalu setelah mengisikan value-nya diikuti lagi dengan operator OR, lalu field dan value-nya atau kolom, lalu isikan record-nya. Kemudian yang terakhir kita gunakan operator AND, lalu kita tutup. Nah, kita coba implementasikan pada database Setiawan Spuring ya. Kita menggunakan tabel faktur. Nah, kita masukkan query-nya, select, lalu prefix-nya dulu, yaitu nama tabel faktur ya, dihubungkan dengan tanda titik, lalu kolomnya di sini semisal kita ingin menampilkan kolom nomor polisi dan harga faktur. Oke. Kolom yang kedua yaitu bayar faktur. Oke, from nama tabelnya, nama tabel faktur, where kita masukkan kondisi yang pertama yaitu menggunakan operator in ya. Penulisannya pertama nama kolomnya dulu atau field, selanjutnya in, dan diikuti dengan value-nya, dimana data yang ada pada kolom nomor underscore faktur yang ada ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sebutkan 1 value yang pertama, value yang kedua 2, lalu value yang ketiga. Lalu diikuti dengan operator OR. OR kode jenis customer,
kode jenis customernya misal 3. Oke, selanjutnya operator N. Sini untuk operator N-nya misal kode jenis bayar. Kode jenis bayar lalu value-nya dulu. Kode jenis bayar misal value-nya adalah 2, baru kita tutup. Nah, dari sintaks ini artinya kita ingin menampilkan kolom nomor polisi dan kolom bayar underscore faktur dari tabel faktur di mana nomor underscore fakturnya itu adalah 1, 2, dan 3, atau di mana kode jenis customernya adalah 3 dan di mana kode jenis bayarnya adalah 2. Coba kita tampilkan. Oke. Di sini ada 4 data yang ditampilkan, yaitu data dengan nomor polisi WA, belakangnya ya WA, BC, FF, dan BT. Coba kita scroll ke atas. Oke, WA, BC, FF, BT. Ini WA, BC, FF, BT. Jadi kenapa 4 data ini yang ditampilkan? Yang pertama, karena untuk yang WA, BC, FF, BT ini memenuhi untuk yang in atau data yang ada pada nomor faktur ini yaitu 1, 2, 3 ini terpenuhi, yaitu untuk yang WA ini kan nomor fakturnya 1, lalu yang BC ini nomor fakturnya 2, yang FF nomor fakturnya 3. Nah, lalu yang BT ini kan fakturnya 4 ya. Di sini kita tidak menginputkan value nomor faktur 4. Kenapa bisa ditampilkan? Kita lihat di sini untuk yang kondisi kedua, or kode underscore jenis underscore customer. Nah, kode jenis customernya itu adalah 3. Yang mana yang memiliki kode jenis customer 3 pada keempat nomor polisi ini? Nah, di sini yang memiliki kode jenis customer 3 adalah yang belakangnya WA dan belakangnya BT. Yang BC dan FF ini kode jenis customernya 1 dan 2. Tidak berpengaruh ya, karena sudah memenuhi kondisi yang pertama, sedangkan yang keempat ini, nah ini karena tadi yang di kondisi pertama tidak terpenuhi ya, karena kode atau nomor fakturnya itu 4, bukan 1 atau 2 atau 3, maka untuk yang kondisi kedua ini, yang or kode jenis customernya 3, nah ini terpenuhi. Si nomor polisi dengan akhiran BT ini memiliki kode jenis customer 3, maka data ini ditampilkan. Lalu kita lihat yang keempat. Kondisi yang keempat yaitu N kode underscore jenis underscore bayar sama dengan 2. Kode jenis bayarnya 2. Kode jenis bayar yang 2 itu ada yang WA, BC, lalu BT. Sedangkan yang FF ini kode jenis bayarnya 1. Tapi tetap ditampilkan karena memenuhi kondisi yang pertama ini. Ada di dalam kolom nomor faktur ya, 1, 2, 3 ya. Sudah memenuhi kondisi yang pertama, maka tetap ditampilkan. Lalu untuk yang ketiga ini, yang ini tidak terpenuhi, tapi yang lainnya dengan kode jenis bayar 2 ini terpenuhi. Nah, kurang lebih begitu untuk penjelasan dari contoh sintaks yang pertama ini. Kita coba, ini kan untuk operator in ya, in, or, dan n, prefix in, or, dan n. Selanjutnya kita coba untuk yang not in. Not in masih dengan sintaks yang sama. Kita nampilkan kolom nomor polisi dan kode